Selamat datang di channel review film. Di sini saya akan menceritakan alur film dari Holy Knight Demon Hunter di tahun 2025. Film ini diperankan oleh artis laki-laki Korea favorit kita, yaitu Ma Dong Seok. Film ini bercerita tentang organisasi satanik yang lama-kelamaan meresahkan para warga. Dan perkenalkan dulu, Ma Dong Seok yang menjadi Bawo sekaligus menjadi bos atau kepala paranormal yang didampingi oleh manajer Kim selaku pendokumentasian dan Sharon sebagai dukun wanitanya. Di awal film, di sana ada bapak-bapak yang melaporkan anaknya hilang beberapa hari lalu yang bernama Sujin. Tapi sebenarnya bapak ini sudah melapor ke Pak Choi selaku kepala detektif di kota itu, dan para bawahannya sudah menemukannya, tapi dihadang oleh beberapa orang dari kelompok satanik yang mengakibatkan 3 orangnya terluka parah, 2 meninggal, dan 1 dalam kondisi kritis. Dengan adanya laporan tersebut, Bawo setuju akan mencari tahu dan membereskan masalah ini dengan timnya. Skin beralih ke ruang kantor polisi. Di sana ada pendeta yang bernama Bapak Marco dan kepala polisi Seoul. Karena banyaknya berita yang beredar, yaitu banyak orang hilang dan mati dengan misterius yang dilakukan oleh kelompok satanik yang semakin lama mereka berbuat secara terang-terangan di publik. Balik lagi ke tempat Bawo dan timnya yang pergi ke tempat bar untuk melakukan sidak ke kelompok satanik, karena di sana ada mata-mata Bawo yang mengatakan kalau kelompok itu ada di sana. Dan sebelum masuk, ternyata mereka dihadang oleh 3 orang misterius dan Bawo langsung menghajarnya. 2 orang tumbang, 1 orangnya lagi terpental jauh sampai membuka pintu ruangan tempat ritual kelompok satanik tersebut. Lagi-lagi, langsung saja tanpa basa-basi, Bawo menghajar mereka tanpa ampun. Di sini juga dijelaskan peran mereka ketika terjun. Bawo sebagai si pukul rata, manajer Kim sebagai si dokumentasi, dan Sharon sebagai si ru'yah. Setelah Bawo berhasil menghajar rata mereka, sedangkan Sharon mencoba mengeluarkan roh jahat yang ada di tubuh Sujin. Karena mereka datang tepat waktu, akhirnya Sujin terselamatkan. Adegan berganti ke seorang dokter cantik bernama Jungwon. Ketika pindah rumah ke tempat baru di pedesaan, adiknya yang bernama Eung Sewu mengalami perubahan yang aneh. Tingkah lakunya bukan lagi seperti manusia lagi. Setelah itu, dia menemui Bawo dan timnya karena adiknya mengalami hal aneh. Tapi karena si Jungwon ini ketahuan bahwa yang merekomendasikan untuk mencari Bawo adalah dari Bapak Marco, Bawo tidak bisa membantunya meskipun diberi uang sekepok. Bawo tetap menolaknya. Tapi setelah Bawo pergi, si Jungwon ini meminta bantuan kepada Sharon untuk membantunya dan memberikan flashdisk berisi video rekaman tentang adiknya. Esok harinya, Bapak Marco menemui Bawo untuk membantu rekan kerjanya yaitu Jungwoo yang melapor ke Bawo kemarin dan bilang bahwa yang melakukan atau kepala kelompok satanik ini adalah teman Bawo dulu waktu di panti asuhan yang bernama Joseph. Awalnya Bawo menolak tawaran untuk membantu adiknya Jungwoo, tapi karena semakin maraknya kelompok satanik yang menjadi berlaku terang-terangan, akhirnya Bawo resah dan menyetujui untuk membantu adik Jungwoo dan membalaskan dendamnya kepada Joseph yang sekarang menjadi ketua kelompok satanik. Skin beralih ke Ibu Sujin yang mengucapkan terima kasih banyak kepada Sharon karena telah menemukan dan mengembalikan Sujin ke keluarganya. Namun ternyata takdir berkata lain, karena selang beberapa hari Sujin kritis dan meninggal dunia. Adegan beralih lagi ke manajer Kim yang sedang habis menonton rekaman adik Jungwoo. Dan ketika mau mematikan layar, manajer Kim kaget karena tiba-tiba Sharon sudah ada di sampingnya. Dan di situ, Sharon dan Kim bercerita dan mengingat kembali 7 tahun yang lalu
yang juga pernah ada kasus yang terjadi seperti ini. Dan pada saat itu, Bawo menyelamatkan mereka. Dan jika tidak diselamatkan, mungkin mereka sudah tidak ada lagi di masa sekarang atau sudah meninggal karena peristiwa tersebut. Karena hal itu, Siren mengajak Kim untuk menolong adik Jungwoo dan Kim menyetujuinya. Dan di situ mereka melihat kembali beberapa keanehan yang terjadi pada adik Jungwoo dari rekaman video yang diberikan. Dan Bawo ikut menontonnya juga, dan Kim menemukan kejanggalan pada rekaman tersebut yang seperti ada keterkaitan dengan peristiwa 7 tahun yang lalu. Yang akhirnya Bawo mau membereskan kelompok dukun tersebut. Setelah itu, diperlihatkan kilas balik dari Joseph yang dulu pernah satu panti asuhan dengan Bawo, yang usianya beda 3 tahun lebih muda Joseph. Sejak kecil, Bawo sudah memiliki kekuatan dan fisik sekeras batu, dan Joseph memiliki kekuatan untuk mengusir iblis dari tubuh manusia dan menyelamatkan mereka. Dan di panti asuhan, itu karena Joseph memiliki perwatakan yang aneh, jadinya dia dikucilkan. Tapi Bawo selalu melindunginya dan mereka menjadi sedekat saudara kandung. Tapi setelah mereka keluar, Joseph menempuh jalan sebagai bapak satanik. Dan Bawo setelah keluar dari panti asuhan adalah mencari uang dengan tinjunya di dunia bawah untuk merawat panti asuhan dan Joseph. Bawo selalu datang ke panti asuhan setiap Natal, dan di 15 tahun yang lalu, pada hari itu, Joseph memanggil iblis dan membantai semua suster dan anak-anak yang ada di sana, dan dia menghilang. Adegan beralih ke besoknya. Bawo dan timnya menemui Jungwoo dan ingin menolong adiknya, dan Siren memberikan peringatan bahwa pekerjaan ini berisiko besar dan bisa mempertaruhkan nyawa mereka. Setelah itu, manajer Kim memperlihatkan beberapa rekaman yang menunjukkan adanya iblis di tubuh adiknya Jungwoo. Dan kenapa adiknya Jungwoo ini terpilih menjadi wadah iblis? Karena adiknya Jungwoo ini memiliki jiwa yang murni, dan di situ juga dijelaskan beberapa orang yang terlihat baik, tapi ternyata orang itulah yang menyebabkan adiknya Jungwoo terkena roh jahat. Dan seperti paranormal pada umumnya, setelah itu Siren mencoba mengajak bicara adiknya Jungwoo dan meminta iblis yang ada di dalam dirinya keluar dan mau bicara. Awalnya iblis itu tidak mau keluar, tapi setelah Siren melakukan pemanggilan roh, akhirnya iblis itu mau keluar. Dan atraksi dimulai. Tapi karena kuatnya roh yang ada di tubuh tersebut, Siren kalah dan mereka semua terpental, dan adiknya Jungwoo menghilang. Setelah itu, mereka melihat CCTV. Mereka melihat bahwa adiknya Jungwoo ada di semua tempat, tapi dengan mantra yang digunakan oleh Siren untuk menemukan lokasi tepatnya, ternyata adiknya Jungwoo mau keluar dari rumah sakit. Dan ketika Bawo dan timnya ingin menuju ke sana, tiba-tiba semua orang yang ada di rumah sakit kesurupan dan mencoba menghalangi Bawo dan timnya. Tapi mereka bisa dan berhasil melewatinya. Dan ternyata Eun-seo, yaitu adiknya Jungwoo, sudah ada di tengah jalan. Si Jungwoo yang mau menghampirinya, tiba-tiba ada truk yang mau menabraknya, tapi beruntung Bawo menabrak truk tersebut dan berhasil menyelamatkan Jungwoo dan Eun-seo.
Setelah itu, Seren menyarankan kalau mereka harus pergi ke rumahnya Jungwoo yang dulu untuk melakukan ritual, dan itu satu-satunya cara agar roh di dalam tubuh Eunsuo keluar. Eunsuo diikat di kursi dan dikunci agar tidak bisa melepas. Selanjutnya dikasih garam di sekelilingnya yang membentuk lingkaran, dan di ritual yang digunakan Seren ini adalah hanya untuk mengetahui nama iblis tersebut agar bisa dikalahkan. Dan ketika ritual ini dimulai, sudah tidak bisa dihentikan, dan jika ada yang mengganggu, maka nyawa Eunsuo dan mereka semua terancam. Tahap pertama dimulai dengan meletakkan daun kelornya orang Korea ke kepala Eunsuo. Iblis yang ada di dalamnya teriak kesakitan, tapi belum mau mengungkap nama aslinya. Lalu lanjut ke tahap kedua yang bernama tahap pura-pura. Karena di sini iblis akan berpura-pura menjadi Eunsuo agar bisa mendapat simpati untuk bisa mengagalkan ritual tersebut. Saking kuatnya, kaca milik Seren pecah dan iblis mengucapkan mantranya dan rumah itu menjadi gelap. Lalu Bawo bertugas untuk mengamankan dari luar ruangan. Manajer Kim tetap mendokumentasikan dan menjaga dari dalam ruangan, sedangkan Seren terus memaksa iblis untuk memberitahukan namanya, tapi tetap saja menolak. Lanjut ke tahap ketiga, yaitu tahap benturan. Ketika tahap ketiga mau dimulai, si Jungwon malah kesurupan, tapi berhasil disadarkan kembali oleh Seren, dan Seren menemukan hal aneh di rumah itu. Dan benar, ternyata semua tembok di dalam rumah itu bertuliskan mantra kuno tentang ilmu hitam, dan rumah itu menjadi terkutuk. Akhirnya Seren mencoba menghilangkannya dan berhasil. Selanjutnya masuk ke tahap keempat, yaitu tahap suara. Setelah tahap itu dimulai, Bawo terpengaruh oleh sihirnya atau suaranya dan dikiranya iblis. Ternyata dia malah mencekik Seren. Tapi untungnya Bawo segera sadar dan Seren juga selamat, dan iblis di dalam tubuh Eunsuo tertawa melihat itu. Setelah itu, Seren menggunakan pedang mantra, tapi iblis di diri Eunsuo mengucapkan mantra yang membuat suasana di rumah tersebut menjadi dingin seperti di Antartika. Karena Seren sudah jengkel karena belum juga memberitahu namanya, Seren langsung merapalkan mantranya ke kepala Eunsuo, dan di situ iblis berpura-pura menjadi Eunsuo yang sedang kesakitan, yang akhirnya garis lingkaran tersebut tersampar oleh kaki Jungwoo, dan iblis itu mengamuk dan mereka semua terpental lagi. Eunsuo yang berubah menjadi iblis berusaha dilawan oleh Seren dan Kim. Di saat itu juga Jungwoo mengingat kala ada sesuatu hal yang aneh di gudang rumah itu, yang akhirnya Bawo berlari dan menuju ke sana, dan ternyata benar, di bawah gudang tersebut ada ritual satanik dan Joseph juga ada di sana. Dan tanpa basa-basi lagi, tinju Bawo yang berbicara. Semua orang kocar-kacir diterbangkan oleh tinjunya Bawo. Meskipun sempat ditaburi bubuk beracun dan di lehernya diikat tali, tapi Bawo berhasil melepasnya. Lalu Joseph menusuk dada Bawo menggunakan pedang sihirnya, tapi Bawo berhasil melayangkan satu pukulan telak ke Joseph yang membuat Joseph terkapar tidak sadarkan diri. Dan selanjutnya tahap terakhir dilakukan, dan Seren sudah mengetahui nama aslinya iblis tersebut yang bernama Moloch. Tapi ternyata masih belum berakhir semudah itu, dan adanya adu sihir, barang-barang di rumah tersebut berterbangan. Tapi Seren berhasil menang, dan muncullah lubang iblis yang di sana ada bantengnya. Setelah itu, Eunsuo kayak tersedot ke dalam lubang tersebut, tapi Bawo dan timnya berhasil menarik dan menyelamatkannya. Dan Seren mencoba melawannya lagi dengan mantra, dan iblis itu keluar dari tubuh Eunsuo.
Tapi banteng itu keluar dan dengan kekuatan penuh bau mengamuk dan meninju banteng itu dengan kuat yang akhirnya banteng terpental kembali dan lubang tertutup. Dan film pun tamat dengan Enzo yang telah sadarkan diri.